Bab 284. Tracy ditugaskan dengan begitu jelas. Selama Daniel tidak menolak, maka Linda punya hak untuk memutuskan. Tracy kembali ke kamar, dan melempar bantal yang ada di atas ranjang ke lantai dengan kesal. Dia merasa saat bersama Daniel, dia sangat tidak berguna, seperti selingkuhan yang disembunyikan, dan selalu dipermalukan oleh Linda yang adalah pasangan resminya ini. Namun, dia bukan selingkuhan. Daniel belum menikah, juga belum mengumumkan akan bersama dengan Linda. Lagi pula, saat Tracy bersama dengan Daniel, dia sama sekali tidak tahu ada sosok Linda ini. Tracy, suara Winnie terdengar, kamu tidak menutup pintu kamarmu, jadi aku langsung masuk. Kak Winnie, Tracy segera bertanya padanya, kamu sudah akan pulang. Aku ikut pulang bersamamu, ya. Aku harus tetap di sini untuk mengurus beberapa hal. Ujar Winnie, kamarku ada di sebelah kamarmu. Malam ini, kita tinggal di sini saja, besok baru bersama kembali ke perusahaan. Baiklah. Tracy sangat tidak berdaya. Bu Linda meminta orang mengantarkan gaun ke sini. Winnie menunjuk ke arah pintu. Masuklah. Tracy tidak ingin mempersulit staf. Dua orang penata rambut berjalan masuk sambil membawa gaun pesta, juga ada seorang penata rias yang membawa perhiasan dan kotak sepatu indah di tangannya. Salah satu dari mereka berkata dengan sungkan, Nona Tracy, Bu Linda yang meminta kami mengantarnya, apa sekarang Anda ada waktu? Kami sudah bisa merias Anda. Tracy melirik sekilas ke arah gaun itu, dan memikirkan harus bagaimana menolaknya, dia sama sekali tidak ingin menghadiri perjamuan malam itu. Winnie berkata dengan suara rendah, ada banyak orang terkenal malam ini, juga ada banyak pebisnis senior yang berpartisipasi. Bu Linda tidak akan melakukan apapun padamu di hadapan begitu banyak orang. Karena dihadiri begitu banyak orang terkenal, maka tidak ada gunanya aku ikut serta. Tracy berkata pada penata rambut itu, tolong kalian sampaikan pada Bu Linda, terima kasih atas niat baiknya. Bu Linda bilang, jika Anda tidak ikut serta, maka kami tidak usah kembali lagi. Para penata rias itu berkata dengan ekspresi menyedihkan, Nona Tracy, kasihanilah kami tidak mudah menemukan pekerjaan ini. Mendengar kata-kata ini, Tracy pun terpaksa mengalah, baiklah. Kumu berias dulu saja, aku akan mendiskusikan sesuatu dengan Pak Rian dulu. Ujar Winnie, lalu buru-buru pergi. Tracy duduk di depan meja rias, dan membiarkan para penata rias itu inkriasnya. Rambutnya baru saja dicuci, sekarang sedang dibuat menjadi bergelombang, lalu dirias dengan riasan yang tipis. Karena kulitnya yang bagus, maka periasannya sangat mudah, dan bisa selesai dengan segera. Kedua penata rambut mulai membantu Tracy mengganti pakaian. Setelah berpakaian, Tracy tertegun, baju ini terlalu terbuka. Model huruf V yang rendah di bagian depan dan belakang. Di bagian depan, menampilkan belahan dadanya, dan di bagian belakang menampilkan hampir keseluruhan punggungnya. Bagian bawahnya sangat panjang, tetapi ada belahan tinggi di paha kanan, yang jika tidak hati-hati, maka bisa menampakkan celana dalam. Namun, warnanya sangat indah, warna putih mutiara yang indah, bahannya juga lembut dan licin seperti satin, bahkan jika ada selai rambut yang jatuh ke sana, juga akan langsung jatuh ke lantai. Tidak semua orang bisa mengenakan gaun seperti ini. Orang itu harus memiliki dada yang besar dan bokong yang seksi, juga pinggang yang kecil dan kulit yang mulus. Dan Tracy memiliki semua yang dibutuhkan ini. Astaga, bentuk tubuh Nona Tracy sungguh sempurna. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa mengenakan gaun ini, tetapi saat dipakai di tubuh Nona Tracy, ini seperti dibuat khusus untuk Nona Tracy. Benar, terlalu indah. Sebelumnya Nona Tracy selalu mengenakan seragam kerja, sungguh menyia-nyiakan tubuh limu. Begitu dirias seperti ini, langsung membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Tracy menanggapi skruan emosional penata rambut itu. Memberiku gaun yang hanya bisa dikenakan oleh beberapa orang di dunia ini, Bu Linda sungguh mengistimewakanku. Tracy melihat dirinya yang ada di cermin. Meski rambut panjang yang mengembang menutupi sedikit pesonanya, tetapi karena bagian depan dan belakang yang terlalu terbuka, pesonanya tetap saja terlihat. Dia yang sebelumnya terlalu tertutup dalam hal berpakaian, kali ini bagaikan sebuah makhluk cantik yang seksi, membuat darah orang yang melihatnya bergelora dan tidak bisa mengendalikan diri. Bab 285. Nona Tracy, Bu Linda juga sangat baik. Seorang penata rambut berkata sambil tersenyum. Gaun ini didesain oleh desainer Italia terkenal, harganya sangat mahal, dan dia memberikannya pada Anda. Ini juga ngar Anda menjadi pusat perhatian orang-orang. Ya,
dia memang ingin menjadikanku pusat perhatian orang-orang. Di dalam perjamuan mewah tempat berkumpulnya banyak orang terkenal seperti ini, semua orang pasti berpakaian elegan dan bersikap sopan. Dengan berpakaian seperti ini, entah berapa banyak orang yang akan mencibir di belakangnya dan mengatakan dia adalah wanita genit. Lalu, Danikel juga akan membencinya karena hal ini. Tracy tidak bodoh, dia tahu jelas apa yang sedang direncanakan Linda. Tracy menggertakkan giginya dengan kesal, tetapi saat memikirkannya lagi, begini juga baik, biarkan saja Linda terus-menerus melakukan hal seperti ini, maka Daniel akan membencinya dan meninggalkannya. Pada saat itu tiba, maka dia akan memperoleh kebebasannya kembali. Baguslah jika begitu, cobalah Anda mengenakan perhiasannya. Para perias itu mulai memakaikan perhiasan pada Tracy. Tracy juga tidak menolak dan membiarkan mereka memakaikan perhiasan padanya, lalu dia memakai sepatu hak yang tinggi yang memang telah dipadukan dengan gaun ilu. Setelah semua riasannya selesai, Tracy sama sekali tidak mengenali dirinya yang berada di dalam cermin itu. Dia yang ada di dalam cermin itu sangat seksi, entah pikiran apa yang akan dipikirkan para pria saat melihatnya. Tracy, kamu sudah selesai. Winnie mengeruk pintu dan masuk, dia terkejut saat melihat penampilan Tracy yang ada di hadapannya, baju ini. Bagus, kan? Para perias itu mulai membanggakan gaun itu dan lekuk tubuh Tracy. Saat Winnie ingin mengatakan sesuatu, satpam di luar sudah mengetuk pintu, sudah bisa berangkat. Winnie mengernyitkan dahinya dan berkata, pakailah jaket. Jika memakai jaket, maka tidak bagus lagi. Suara angkuh Linda terdengar, dan para peras segera mundur. Tracy mengangkat pandangannya, gaun ketat model ekor ikan berwarna sampanye menonjolkan tubuh tinggi Linda. Meski tidak bisa dikatakan seksi, namun membekrikan aura klepan. Jika dibandingkan dengan makhluk cantik yang seksi seperti Tracy ini, Linda bagai putri yang anggun. Benar-benar licik, sengaja membuat Tracy terlihat seksi dan menggoda untuk menampilkan sisi anggun dan elk-jiunnya. Sangat cantik, Linda menatap penampilan Tracy dan tersenyum puas, tubuhmu lumayan, pantas disukai oleh pria. Namun, riasannya terlalu tipis, seharusnya dirias sedikit lebih tebal. Apakah ingin diperbaiki? Perias segera bertanya. Sudahlah, sudah tidak sempat. Linda tersenyum menatap Tracy, bawa saja tas kosmetiknya, nanti tambahkan lipstik merah terang saat di perjalanan. Baik, para perias segera menyiapkannya. Kurasa tidak perlu, riasan seperti ini sudah cukup bagus. Ujar Winnie hati-hati. Kamu tidak mengerti. Gaun yang dikenakan Tracy ini harus dipadukan dengan lipstik merah terang, baru akan terlihat bagus. Linda tersenyum sambil menaikkan alisnya. Aku turun dulu, kalian cepatlah sedikit. Sambil mengatakannya, dia melenggokkan tubuh indahnya dan bergegas meninggalkan ruangan itu. Tracy tersenyum dingin sambil menatap punggung Linda, benar-benar licik. Tracy, Winnie mengerutkan alisnya dan memperingatkan, Tracy dengan suara rendah, bagaimana jika kamu mencari alasan dan memberitahu Presdir Daniel bahwa kamu tidak jadi pergi? Pergi saja, kenapa tidak pergi? Tracy menggerlakkan giginya sambil tersenyum dingin, jika 7 tidak pergi, keinginannya mana bisa menjadi kenyataan. Apa? Winnie tidak mengeruh. Tidak apa, ayo pergi. Tracy menarik Winnie, lalu menuruni tangga. Dia sudah memutuskan, hari ini dia akan menemani Linda memainkan drama ini, dan berharap Daniel bisa benar-benar membencinya, lalu memintanya untuk pergi. Titik-titik. Selama pria itu yang mengajukan perpisahan, maka pasti tidak akan menginginkan gas sebesar 200 miliar itu. Bahkan, mungkin saja akan memberinya uang perpisahan. Tracy, baju ini benar-benar. Sebelum Winnie sempat menyelesaikan kata-katanya, semilir angin berembus dan mengibaskan rambut panjang Tracy, yang hampir saja membuat dadanya yang seksi dan indah itu terlihat. Saat ini, kebetulan Ryan sedang berjalan mendekat. Langkahnya langsung terhenti saat dia melihat Tracy, dan darah perlahan keluar dari hidungnya. Bab 286. Winnie menunjuk Ryan dengan serba salah, Pak Ryan, kamu. Hahaha. Linda tertawa terbahak-bahak dengan gembira, Ryan, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Sungguh jarang. Ryan segera mengelap mimisannya dan menghindar. Dia sangat panik, untung saja Daniel tidak ada, jika tidak, maka akan sangat gawat. Mungkin saja matanya akan dicungkil oleh Daniel. Tracy tidak terlalu memedulikan reaksi Ryan. Dia melirik sekilas ke sekeliling, tetapi tidak menjumpai sosok Daniel. Mana Daniel? Linda bertanya sambil tersenyum. Presdir Daniel ada urusan, jadi dia pergi lebih dulu. Ujar Ryan sambil menundukkan kepala, dia memintaku untuk menjemput kalian.
Kamu semobil dengan Tracy dan Winnick saja, aku akan naik mobilku sendiri. Linda sengaja memberikan kesempatan, dia lalu memberikan senyum penuh makna pada Ryan. Ini, sebelum Ryan selesai bicara, Linda sudah langsung menaiki mobilnya, dan mobilnya pun melaju pergi. Ryan hanya bisa mempersilakan Tracy dan Winnie naik ke mobil Rolls-Royce Wright. Setelah menaiki mobil, Ryan duduk di kursi samping pengemudi dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Tracy. Winnie merasa sedikit canggung, juga sedikit khawatir. Sebaliknya, Tracy sangat tenang, dan terus menatap pemandangan di luar jendela. Sekarang dia sangat ingin rencana Linda berhasil, dan yang terbaik adalah jika bisa membuat Daniel mencampakkannya lebih awal. Ketika saat itu tiba, dia bisa mengundurkan diri dan meninggalkan grup Skywell, lalu membawa Bibi Juni dan anak-anaknya ke kota lain. Dengan uang yang ditinggalkan ayahnya untuknya itu, maka kelak dia tidak perlu lagi mencemaskan kehidupannya dan anak-anaknya. Dia sudah memikirkannya, karena ketiga anaknya suka makan kue, maka dia dan Bibi Juni akan membuka sebuah toko kue yang indah. Dengan begini, setiap hari mereka bisa memakan kue buatan mami dan nenek mereka. Mereka sekeluarga akan menjalani kehidupan sederhana yang bahagia. Saat Tracy sedang menghayal, Inobil sudah tiba di aula perjamuan lapangan golf Luke Chills. Angin malam ini sangat kuat. Saat Tracy turun dari mobil, angin menerbangkan roknya, dan dia segera menahan roknya. Pose yang memesona itu sangat mirip dengan gaya Marilyn Monroe. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya berkelibat. Tracy mengangkat pandangannya, dan menemukan seorang pria asing yang tampan dan elegan sedang memotretnya diam-diam dengan ponsel. Menyadari Tracy sedang melihatnya, wajah pria itu pun mecemekrah dan segera mengarahkan layar ponselnya pada Tracy untuk memberi isyarat bahwa dia sudah menghapus foto itu. Tracy tidak memedulikannya dan mengikuti Winnie berjalan memasuki aula. Tracy, banyak pria yang melihatmu. Linda berkata sambil tersenyum usil, lihatlah, gaun yang kupilihkan untukmu bagus, kan? Sekarang kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Hanya saja, riasanmu sedikit tipis. Kenapa kamu tidak menambahkan lipstik lagi tadi? Tracy tidak memedulikannya. Winnie dan Ryan juga tidak berbicara. Linda sama sekali tidak peduli, tujuannya sudah tercapai. Di dalam aula perjamuan yang megah, cahaya lampu yang indah menerangi aula itu, bagaikan siang hari. Suara musik yang merdu dan romantis terdengar di setiap sudutnya. Para tamu yang mengenakan pakaian indah mengangkat sampahnya, dan berbincang dengan sikap yang sopan. Begitu Linda berjalan masuk, dia langsung menjadi pusat perhatian banyak orang. Ada banyak orang yang datang menyapanya dengan antusias. Semuanya menyadari kehadiran Tracy, dan ada banyak orang menanyakan tentang identitasnya pada Linda. Linda langsung menarik Tracy mendekat dan memperkenalkannya pada semuanya. Ini adalah temanku, Tracy. Aku membawanya ke sini untuk melihat-lihat, tolong kalian jaga dengan baik ya. Tracy mengumpat di dalam hatinya, wanita licik ini benar-benar tidak tahu malu. Datang melihat-lihat, ini sama saja Linda sedang mengatakan pada semuanya bahwa dia adalah orang yang tidak pernah tahu tentang dunia luar. Hanya memiliki rupa yang cantik, tanpa pemahaman apapun. Dengan kata lain, sangat mudah untuk ditaklukkan. Sangat cantik. Beberapa pria segera mengelilingi Tracy dan mengajaknya untuk berdansa. Saat Tracy ingin menolak, tiba-tiba terdengar suara seorang pria, dia tidak bisa berdansa. Lalu, sepasang tangan yang kecil dan putih memakaikan jas hitam pada tubuh Tracy. Tracy menoleh dan langsung terkejut. Bab 287. Victor. Linda berseru kaget, kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa tidak menyambutku? Hari ini, Victor memakai setelan jas sederhana berwarna putih kuam, yang membuatnya semakin tampan dan istimewa. Keindahan yang luar biasa, ini sudah menarik perhatian banyak gadis yang ada di aula itu. Mana mungkin? Linda menatap Visior dan Tracy sambil tersenyum samar, kalian saling mengenal. Aku dan Tracy adalah teman semasa kuliah, juga teman baik semasa kecil. Victor berkata terus terang sambil merangkul Tracy, selain itu, aku juga pelindungnya. Aku mengerti. Linda tersenyum penuh makna, sama seperti aku dan Danik. Linda Cruz ini terus memperingatkan Tracy bahwa dia dan Daniel memiliki hubungan yang istimewa. Namun, pembahasan Tracy tentang Daniel ini juga secara tidak sengaja mengingatkan Tracy, bahwa dia pernah berjanji pada Daniel untuk tidak bertemu dengan Victor lagi. Jika ini sampai terlihat Old Daniel, takutnya dia akan mengamuk lagi. Saat memikirkan ini, Tracy mengelak setengah langkah ke arah samping dan menghindari pelukan Victor.
Victor merasa sedikit terkejut dan ada rasa kecewa dalam tatapan matanya. Linda tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ryan mengikutinya untuk pergi mencari Daniel. Winnie melihat Tracy sekilas, lalu mengikuti mereka juga. Tracy buru-buru menyusul, tetapi dia ditarik oleh Victor. "Tracy, kita bicara sebentar." Tracy segera melepaskan tangan Victor dan berbicara dengan suara rendah. "Victor, kita sudah sepakat untuk menjaga jarak." "Maaf." Tracy tidak berani melihatnya, lalu pergi dengan menundukkan kepala. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia menyadari Daniel sedang menatapnya dari tempat yang tidak jauh darinya. Tangannya memegang gelas berkaki dan dia dikelilingi oleh beberapa pebisnis klegan di sekitarnya, sepertinya mereka sedang membahas urusan bisnis dengannya. Dia beberapa kali menanggapi mereka, tapi matanya terus tertuju ke arah Tracy. Seharusnya dia sudah melihat kejadian barusan, sehingga saat ini tatapan matanya sangat dingin. Tracy menundukkan kepala, melangkahkan kakinya dan bergegas menuju ruang belakang. Dia ingin menghindari kerumunan orang. Meski tidak melihat orang lain, dia juga masih bisa merasakan tatapan berbeda dari sekitarnya. Baik pria maupun wanita, semuanya menatapnya dengan tatapan merendahkan, curiga dan cibiran. Bahkan, dia bisa mendengar beberapa wanita berdiskusi dengan suara rendah. Mengenakan pakaian seperti ini, pasti bukan wanita baik-baik. Ini pasti artis murahan, selebgram yang tidak terkenal. Demi bisa mendapatkan pria kaya, dia rela menggunakan cara apapun. Benar, lihat dada dan pahanya yang samar-samar bisa terlihat, pasti untuk menggoda pria. Kenapa orang rendahan seperti dia bisa ikut serta dalam perjamuan begitu mewah seperti ini? Ya, entah siapa yang membawanya masuk. Merendahkan martabat kita saja. Sepertinya Bu Linda. Jangan dibahas lagi, kita tidak bisa menantang nona besar sepertinya. Bu Linda berhati baik, pasti dia sudah diperdaya oleh wanita genit seperti ini. Benar, pasti seperti itu. Tracy tidak tahan mendengarnya lagi, dia segera meninggalkan tempat itu. Lagi pula dia bukanlah tokoh penting, dia hanya datang untuk memenuhi kuota, dia ada atau tidak, sama sekali tidak ada perbedaan. Sekarang dia hanya ingin mencari tempat yang sunyi untuk bersembunyi, lalu meninggalkan tempat ini bersama Winnie setelah perjamuan selesai. Orang-orang yang ada di ruang belakang sangat sedikit, hanya ada beberapa pelayan dan staf. Tracy menemukan ruang tunggu yang kosong. Ketika ingin masuk untuk beristirahat, Tracy tiba-tiba mendengar omelan tegas saat dia baru tiba di pintu masuk. "Apa-apaan kamu ini? Dalam perjamuan yang begitu penting, tanganmu malah terluka pada saat akan naik ke panggung. Kamu sengaja mempersulitku, ya?" "Tidak, Pak, aku benar-benar tidak sengaja." Gadis itu menjelaskan sambil menangis. "Tadi saat berjalan melewati aula perjamuan, aku tidak sengaja menabrak seseorang. Dia sangat marah, lalu mendorongku dengan kuat, membuatku menabrak seorang pelayan. Seluruh minuman yang dipegang pelayan itu jatuh ke lantai, aku juga terjatuh, lalu presdir itu." Bab 288. Gadis itu menangis terseduh-seduh saat mengatakan ini, ia dengan gelisah berkata, "Dia menginjak tanganku tepat di atas serpihan kaca, jadi aku." "Jangan mencari alasan." Direktur Fanny marah. "Semua orang yang hadir di perjamuan malam ini adalah orang-orang besar yang kaya dan terhormat. Jika kamu tidak naik ke atas panggung, di masa depan kamu tidak akan bisa bertahan di industri ini lagi. Tapi aku akan meminta grup biola tampil dulu, kamu atur sendiri harus bagaimana." Selesai berbicara, Direktur Fanny melangkahkan keluar dengan sepatu hak tingginya. Tracy secepatnya menyingkir ke samping, melihat Direktur Fanny yang mengenakan setelan jas hitam berjalan masuk ke ruang ganti yang berada di seberangnya. Ia menepuk-nepuk tangannya, dengan suara kencang berkata, "Grup biola, cepat siap-siap, 3 menit lagi naik ke panggung." Tracy menoleh ke ruangan di belakangnya, seorang gadis dengan rupa yang halus dan cantik berjalan keluar dari balik tirai, menangis terseduh-seduh, sepasang tangannya yang penuh darah esek gemetar, penampilannya mengejutkan setiap orang. Dia duduk sendirian di atas kursi, kesulitan membuka kotak obat dengan sikunya, ia bermaksud untuk mengobati tangannya sendiri. Namun, karena sekujur telapak tangannya terluka, gerakannya kaku, tutup kotak obat itu sedikit pun tidak terbuka. Tracy langsung masuk membantunya, "Biar aku bantu." Gadis itu mengangkat kepalanya menatap Tracy, ia tertegun, lalu terburu-buru berkata, "Terima kasih." Tracy membuka kotak obat, lalu mengeluarkan alkohol untuk menetralisir bakteri, kemudian ia dengan hati-hati menggunakan pinset mencabut serpihan kaca pada lukanya. Gadis itu kesakitan hingga gemetar, ia menggigit bibir bawalinya,
tidak ingin mengeluarkan suara tangisan, hanya air matanya tidak berhenti mengalir. Lukamu terlalu parah, harus dibawa ke dokter. Saat Tracy melihat luka gadis ini, In merasa kesakitan sendiri. Ia dengan khawatir berkata, "Tidak, kamu harus secepatnya ke rumah sakit, jika tidak, tanganmu bisa diamputasi." "Aku tidak bisa pergi sekarang, walaupun tanganku sembuh, namun jika pertunjukan ini kacau, kedepannya aku tidak bisa tampil lagi." Gadis ini berkata sambil menangis, "Tolong bantu aku membalut lukanya, apakah bisa menghentikan pendarahan? Aku akan menggunakan sarung tangan putih saat tampil nanti." "Bodoh, kondisimu yang seperti ini bagaimana bisa bermain piano?" Tracy merasa kasihan, dia sangat marah saat mengingat perbuatan Linda. Linda sangat keterlaluan. "Aku hanya tidak sengaja menabraknya, sebenarnya juga tidak terlalu kencang, namun ia mendorongku dengan kuat. Setelah aku jatuh, dia menginjak tanganku yang tepat berada di atas serpihan kaca." Gadis itu menangis, hingga sekujur tubuhnya gemetar. "Aku kesakitan, aku memohon kepadanya untuk melepaskanku. Dia tidak melepaskan aku, malah semakin menjadi-jadi menginjakku. Untungnya ada kakak di sampingnya yang menariknya, jika tidak, tanganku sekarang mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi." "Jangan menangis lagi." Tracy menyeka air matanya. "Bagaimana jika aku menggantikanmu tampil?" "Kamu." Gadis itu tertegun, "Kamu juga bisa main piano." "Iya, berikan aku partitur pianonya, aku akan menggantikanmu tampil." Tracy meyakinkannya, "Tenang saja, aku sering memenangkan beberapa penghargaan di luar negeri, aku juga sering tampil di berbagai panggung formal, aku pasti bisa melakukannya dengan baik." "Tapi, pasti akan ketahuan Direktur Fanny, kan?" Gadis ini sedikit khawatir. "Memangnya kenapa jika ketahuan?" Tracy langsung menambahkan, dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan melaporkannya ke atasan. Asalkan penampilannya bagus, siapapun yang tampil di atas panggung itu tidak penting. Benar juga. Gadis itu langsung terburu-buru mencari partitur piano. Dengan tangannya yang terluka, ia menyerahkan partitur itu ke Tracy. "Terima kasih, kamu ikhlas banyak membantuku." "Sama-sama." Tracy menatap ke gaun balet putih kecil yang dikenakan oleh gadis itu. "Mari kita bertukar baju." "Baik." Gadis itu menganggukkan kepala, lalu berkata dengan hati-hati, "Tapi aku tidak bisa mengenakan bajumu, aku akan mengenakan baju gantiku sendiri. Bajumu terlihat mahal, bagaimana jika aku membantumu menyimpannya, saat kamu selesai tampil, kamu langsung ganti baju lagi." Karena gaun balet ini harus dikembalikan ke Direktur Fanny. Oke, bab 289. Tracy menutup pintu, dengan cepat ia bertukar pakaian dengan gadis itu. Meskipun bentuk tubuh gadis ini tidak seindah Tracy, namun tinggi tubuhnya tidak jauh berbeda dengan Tracy. Gali kecil ini muat dikenakan Tracy. Apalagi sejak dikenakan Tracy, gaun kecil yang tadinya sederhana, kini terlihat sangat elegan. Agar tidak dikenali orang lain, Tracy mencari selai kain kerudung yang dibuat menjadi kain cadar menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang jernih dan lincah. "Kakak, kamu sangat pintar. Dengan begini tidak akan ada orang yang bisa mengenalimu." Gadis itu berseru dengan penuh semangat. "Tunggu aku di sini, selesai tampil aku akan kembali lagi ke sini untuk mencarimu." Tracy menginstruksikan gadis itu, lalu menyerahkan sebuah tas tangan kepadanya. "Tolong kamu bantu aku simpan ini." "Baik." Gadis itu menganggukkan kepala. "Kak, namaku Windy, mahasiswa Universitas Musik Bunaken. Siapa namamu?" "Namaku Tracy." Saat Tracy berkala, dari luar terdengar suara ketukan pintu, diikuti dengan teriakan kemarahan Direktur Fanny. "Kenapa pintunya dikunci?" "Windy, kamu mau tampil tidak?" Dalam sekejap Windy panik, dengan suara rendah bertanya, "Bagaimana ini?" "Jangan takut." Tracy mendorong Windy beserta kotak obatnya ke belakang tirai, lalu membawa partitur piano keluar. "Apa yang kau lakukan?" Direktur Fanny melihatnya, mengira ia adalah Windy. "Untuk apa mengenakan cadar? Apa lenganmu bisa memainkan?" Direktur Fanny menundukkan kepala melihat tangan Tracy, tidak ada luka sedikit pun, hanya ada bekas luka di tangan kirinya yang sudah mengering. "Kamu." Direktur Fanny tercengang. "Aku segera naik ke panggung." Tracy tidak menunggu Direktur Fanny sadar, ia langsung membawa partitur piano berjalan menuju aula perjamuan. "Siapa kau? Jangan mengacaukan acara ini." Direktur Fanny dengan cepat mengejarnya. Saat ini, grup biola sudah menyelesaikan penampilannya. Tracy langsung membawa partitur piano naik ke atas panggung. "Hei!" Direktur Fanny mengejar ke atas panggung, namun lampu sorot panggung sudah menyala. Ia terburu-buru mundur, berdiri di pinggir panggung dengan cemas. Tracy berdiri di depan piano, memberikan salam,
lalu duduk di atas kursi piano, ia mulai memainkan Croatian Rhapsody. Dengan cepat, tamu-tamu yang hadir satu persatu tertarik dan mengalihkan pandangannya ke atas panggung. Trasi Dopran lincah menari di atas tuts piano, memberikan jiwa dan kehidupan pada laru yang dia mainkan. Tamu-tamu yang berada di bawah panggung adalah orang-orang besar dan kaya, mereka terbiasa mendengarkan konser yang dibawakan oleh pemain piano kelas dunia, sehingga mereka tahu bagaimana membedakan penampilan yang baik dan buruk. Awalnya, hanya menghadirkan seorang mahasiswi musik untuk mengisi musik latar belakang, namun tiba-tiba mereka dapat mendengar permainan musik kelas dunia. Dalam sekejap, mereka merasakan kejutan yang tidak terduga. Dari mana kamu mendapatkan pemain piano ini? Keterampilan pianonya sangat tinggi. Seorang tamu bertanya ke Direktur Tani. Direktur Fanny teryegun sejenak, ia lalu tersenyum dan berkata, dari Universitas Musik, bagaimana menurutmu? Sangat bagus, tamu itu memuji dengan tulus, kemampuan seperti ini sudah pantas menjadi pemain piano kelas dunia. Hah, sehebat itukah? Direktur Fanny hanya mengerti sedikit tentang musik, ia terkejut saat mendengar pujian ini, ia melihat tamu-tamu berhenti mengobrol dan menoleh ke arah panggung untuk menikmati pertunjukan piano. La menghela napas lega, lalu tersenyum tampaknya ini adalah berkah yang tersembunyi. Tidak peduli siapapun dia, asalkan dia bisa tampil dengan baik dan lancar, itu sangat bagus. Windy yang berada di belakang panggung, saat ia mendengar suara musik berbunyi, dahinya yang semula mengerut kini menghilang, akhirnya ia dapat mengoleskan salep dan membalut lukanya dengan tenang. Daniel yang berada di tengah aula perjamuan dan dikelilingi banyak orang, menoleh ke arah panggung. Keterampilan piano yang luar biasa itu, mata lincah yang jernih, sangat tidak asing. Ia teringat Tracy yang mengenakan topeng saat bermain piano di bar downtown. Saat itu, ia tidak mengenali Tracy, namun sekarang, Tracy sudah tidak dapat membohonginya. Tatapannya jatuh pada tangan kiri Tracy, luka akibat injakan oleh sepatu hak tinggi Linda belum sepenuhnya sembuh. Ya, itu adalah dia. Bersambung.